Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada orang tua masih hidup tapi dia membagi harta warisan kepada anaknya, namun ada satu anaknya tidak dia kasih karena sikit pun tak dia kasih. Gimana itu Pak Ustaz? Kalau dibagi waktu masih hidup namanya hibah. Kalau dibagi masih hidup tapi diserahkan sesudah mati namanya wasiat. Wasiat tak boleh lebih dari total sepertiga harta. Itu ruko yang ada di Batam ku kasih untuk kau, tapi nanti sesudah aku mati, apa namanya? Wasiat. Ternyata harga ruko itu 1 miliar. Harga ruko 1 miliar, warisan dia totalnya 2 miliar. Maka yang sah untuk si anak hanya 666 juta. Yang 1,3 mesti tetap dibagi kepada ahli dua. Kalau serahkan masih hidup, ambillah bulat-bulat, namanya hibah, tak ada batasannya. Kalau diserahkan setelah mati namanya wasiat. Dibagikan ketika hidup baru diserahkan setelah mati namanya wasiat. Adapun pembagian harta warisan sesudah mimda tema taya bawati. Jelas. Jadi ini kenapa pula masih hidup sudah bagi harta warisan? Inilah gara-gara tak mengaji. Makanya kalau ada acara pengajian, jangan lagi pengajian arisan, judulnya sabar, tawakal. Pengajian arisan kita pada bulan Januari 2021 ini adalah tentang warisan. Apa itu warisan? Bagaimana pembagian warisan? Bolehkah warisan dibagi ketika hidup? Apa nama hibah? Apa itu wasiat? Supaya jangan salah kaprah. Ini banyak orang tua kalau udah cerita warisan, Bu, gimana masalah warisan? Jangan tanya-tanya warisan, aku belum mati lagi. Padahal setelah mati menyimpan warisan sama dengan bom atom, bom waktu yang akan meledak. Ini saya menduga bahwa si bapak ibu ini marah kepada anaknya yang satu nih, maka biar supaya jangan dapat dibaginya. Ini untuk kau, untuk kau. Adapun kau matilah kau tak dapat. Tak bisa. Maka kita kalau salah jangan salah 2 kali. Dulu salah kita karena tak mendidik dia, dulu salah kita mengajar dia, sekarang dia menjadi pemabuk, pecandu narkoba. Yang salah kita atau dia? Kita yang salah. Maka pembagian harta warisan hak dia ada pada harta kita, karena dia adalah anak kita. Dia tak pernah minta jadi anak kita, kita pun tak pernah minta dia jadi anak kita. Allah yang mengirimkan dia ke rahim ibu, didik dia dengan baik. Kalau sudah dididik dengan baik tak juga baik, takdir seperti Nabi Nuh punya anak Kan'an, tapi dia tetap punya jatah harta setelah kita meninggal. Bagilah menurut ilmu faraid pembagian harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu suami dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna rubu'u. Kalau kamu punya anak maka istri dapat 1/4, istri dapat 1/8. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak suami dapat setengah. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Anak laki-laki, lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan 25 juta, anak laki-laki 50 juta. Karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Laki-laki membiayai nikah, laki-laki mengasih nafkah, laki-laki menjadi kepala rumah tangga, laki-laki mengasih mahar. Itulah maka laki-laki diberikan kelebihan, bukan karena Islam diskriminatif. Maka jelaskan nih kepada anak cucu kita, kalau tidak nanti kita akan salah, anak cucu kita akan salah, dan dia menjadi mengalir amal salah, bukan amal ya. Apakah kalau lagi haid boleh baca Quran melalui aplikasi di handphone? Orang yang sedang menstruasi, maaf, beribu maaf, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran,
tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7 menurut fikih Islam wa adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. Itu mazhab yang saya pakai. Lalu Pak Ustadz, kalau baca Quran melalui aplikasi, membaca Quran bagi perempuan yang haid boleh dua catatan pengecualian. Pertama, dia hafal Quran. Orang hafal Quran paling tidak mengulangi hafalannya satu hari 2 juz. Kalau tak diulangi 2 juz hilang. Maka ibu yang punya anak hafal Quran, berarti satu hari 2 juz mengalir pahala untuk ibu, baik hidup maupun mati. Lalu kemudian 1 bulan 2 kali khatam, setahun 24 kali khatam. Beruntungnya punya anak hafal Quran. Mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Hafal Quran anak gadis kita, dia mengulang satu hari 2 juz, dia boleh mengulang an zahri qalbin, dalam hati. Maka nanti kalau ibu nampak ada anak ibu diam aja, itu dia sedang ngulang hafalan. Kalau dia hafal Quran, kalau tak hafal tak tahulah tak hafal dia. Yang kedua, guru boleh membaca walaupun sedang haid, tapi ayatnya potong-potong. Guru tahfiz di pesantren, anak-anak baca ya, innallaha la yastahi ayyat riba, potong-potong, dibacanya pangkal. Silakan baca innallaha la yastahi ayyat masalam faham. Tak boleh dia baca normal macam orang yang sedang dalam keadaan suci, karena Quran itu suci sedangkan dia dalam keadaan haid, dalam keadaan kotor secara spiritual, bukan secara zohir. Karena perempuan itu tetap bersih tapi tidak suci. Bersih tubuh, sama macam maaf orang junub, badannya bersih tapi tidak suci menurut pandangan hakikat. Ini yang paling penting dipahami.